calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kampar akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang proses coaching supervisi akademik. Saya Aziza Fatlin dari SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Saya Daswarni dari SMK Negeri 1 Bangkinang. Dan saya Lis Mardiana dari UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Aziza. Waalaikumsalam Ibu Diana. Kita bertemu lagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi Ibu, saya dengar Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching nantinya. Iya. Jadi sebelum kegiatan itu terlaksana, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu agar itu nanti terlaksana dengan prosedurnya gitu ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaannya, persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk melaksanakan kegiatan coaching ini? Baik Ibu, untuk persiapan coaching yang akan saya lakukan dengan si coach nanti saya menyiapkan mental saya terlebih dahulu, diri saya, dan saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot terkait untuk si coach saya begitu. Oke, sudah ada ya Bu ya persiapannya. Tentu diri kita dulu ya yang kita siapkan. Iya Ibu. Jadi Bu, pertanyaannya berdasarkan dari rubrik penilaiannya, tentu dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ada kompetensi yang ingin kita kembangkan. Salah pertama itu presentnya, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana nanti yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching Ibu ini? Baik Bu, dalam proses coaching saya nanti dengan si coach, saya ingin kalau bisa ketiga-tiganya Bu Ya, yang saya gunakan Bu. Dalam prinsip coaching kan ada yang kehadiran penuh sebagai pendengar yang aktif dan pertanyaan berbobot. Saya ingin menyiapkan nanti itu suasana yang nyaman untuk si coach saya, sehingga coach saya menyampaikan permasalahannya itu dengan luas gitu ya Bu ya, dengan nyaman. Dan saya juga ingin sebagai pendengar yang aktif untuk si coach saya, dan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot begitu Bu. Betul sekali. Tentu kita ingin mencapai semua kompetensi itu Bu ya. Jadi untuk kecapaian kompetensi itu tentu ada yang spesifiknya lagi yang ingin kita capai gitu. Semoga tentu kita berharap tiganya tercapai. Tapi untuk saat ini yang paling spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana dari yang tiga itu? Kalau yang ingin saya lakukan di pertanyaan berbobotnya itu Bu, dengan menggunakan alur tirta terutamanya ya. Nanti saya memasukkan pertanyaan menggali lagi permasalahan dihadapi oleh si coach, sehingga nanti saya berharapnya itu si coach dapat menemukan solusinya dari pertanyaan yang dari saya sampaikan. Dia menemukan solusi dari permasalahannya begitu Bu. Jadi nanti Ibu dapat memancing si coach untuk dapat menemukan penyelesaian dari permasalahannya Ibu ya. Semoga nanti Ibu dapat melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur ceritanya juga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang seperti paradigmanya, sehingga coachingnya nanti dapat dengan luas untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi Bu, ini ada ya pertanyaan terakhir. Dengan ada kegiatan coaching ini tentu ada harapan yang kita harapkan dari si coach kita kan. Iya. Jadi satu aja Ibu yang Ibu sampaikan, indikator yang ingin Ibu harapkan bagaimana gitu yang nanti coach Ibu ini dapat lakukan. Iya Ibu, tentu saja perbincangan nanti itu kan si coach menyampaikan permasalahannya ya kan Bu yang dihadapinya itu. Jadi indikator poin penting di sini yang ingin saya harapkan itu si coach menemukan solusinya tadi Bu.
Tapi saya juga membantu dengan menggunakan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi tuh Bu. Jadi saya berharap proses coaching saya ini sangat berguna bagi si coach. Dia dapat menemukan solusinya dan dia dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari terkait permasalahan dihadapinya. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan nanti dapat terwujud ya dan terlaksana dengan baik gitu. Tentu nanti dalam prosesnya saya akan memantau kegiatan Ibu ya. Ibu silakan. Semoga dengan beberapa pertanyaan dari saya ini dapat menuntun nanti proses kegiatan coaching ini ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Lin. Sampai berjumpa nantinya. Dan terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat nantinya. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum Bu Arni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Aziza. Alhamdulillah saya baik Bu Aziza. Bu Aziza apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, tadi malam Ibu nelpon saya. Kita ada perjanjian mau jumpa pada siang hari ini. Apa yang akan Ibu sampaikan? Ada nih Bu. Saya nih kan punya masalah di kelas dengan siswa saya dengan guru bidang studi. Jadi saya ini wali kelas Bu, wali kelas 11 TITL. Jadi siswa saya ini ada beberapa yang sering tidur di dalam kelas. Nah di pelajaran umum. Jadi guru bidang studi ini melapor sama saya karena sering tidurnya anak saya. Kemudian ditambah lagi dia itu tidak fokus dalam belajar dan menjadi membuat kawan-kawan yang lain itu menjadi terganggu begitu Bu. Oh baik Ibu, yang saya tangkap dari permasalahan Ibu tadi, berarti Ibu yang memiliki permasalahan terkait siswa di kelas Ibu, tetapi masalah siswa ini bukan kepada mata pelajaran Ibu melainkan ke mata pelajaran yang lainnya, begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah dari pertemuan kita nanti ini apa yang Ibu harapkan gitu? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya dapat sebuah solusi ataupun ide untuk membantu siswa saya ini biar dia bisa fokus belajar, kemudian tidak tidur dalam kelas gitu Bu. Oh baik. Semoga nanti setelah kita diskusi nanti harapan yang Ibu ingin tersebut tercapai begitu ya Bu ya? Mudah-mudahan Bu. Iya. Nah dari permasalahan siswa yang tadi yang malasan di dalam kelas, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa penyebab siswa tersebut malas-malasan di dalam kelas? Jadi itulah Bu, jadi anak saya ini kan namanya juga sekolah kejuruan ya Bu ya. Jadi kebanyakan di situ apa tuh namanya praktek atau di bengkel. Jadi saya melihat itu kalau di pelajaran-pelajaran yang seandainya gurunya tidak banyak memberikan model pembelajaran yang menyenangkan atau kayak di pelajaran umum misalnya Bu ya, anak saya itu mungkin kayaknya banyak hilang fokus gitu Bu. Jadi kurang semangat, banyak tidur. Tapi kalau di pelajaran bengkel itu anak saya semangat, malahan pelajaran bengkel itu dari pagi sampai sore, sampai jam 4 tuh santai mereka bekerja. Jadi seperti itu Bu. Saya melihat di pelajaran umum ini kalau saya Bu sebagai wali kelasnya kan juga ngajar pelajaran umumnya Bu ya, tapi mungkin karena mereka takut, karena saya wali kelas takut bermasalah, jadi mereka itu tidak tidur Bu, tapi saya mendapat laporan dari guru bidang studi yang lain dan saya yakin memang mereka itu memang seperti itu gitu. Iya. Berarti kan siswa tersebut malas-malasan itu terkait dari mata pelajaran yang sedang dia pelajari, tibanya begitu ya Bu ya. Menurut Ibu, selain dari penyebabnya mata pelajaran yang sedang dia pelajari itu, apalagi penyebabnya siswa tersebut malas-malasan di dalam kelas? Bisa jadi karena mereka kan sudah banyak menggunakan HP kan Bu. Iya. Jadi kalau di HP itu kan ya yang menarik itu sudah banyak dia lihat di dunia maya itu. Tahu-tahu nanti ketika di nyata tidak sesuai dengan harapan, kemudian tidak sesuai dengan apa yang ditonton ya mungkin di situ yang menyebab mereka malas begitu Bu. Kalau menurut saya Bu. Oh, nah dari dua penyebabnya tadi,
apakah atau adakah usaha yang telah Ibu lakukan terkait permasalahan siswa tersebut? Sudah Bu. Jadi saya kalau dapat laporan dari guru bidang studi ini Bu ya, saya langsung memanggil siswa tersebut. Apa nih penyebab kamu tidur, kemudian bermalas-malasan di kelas, nggak fokus, kata saya kan. Jawabannya ya tahulah Bu, anak-anak remaja sekarang jawabannya nggak ada apa-apa Bu, nggak ada apa-apa loh Bu, gitu aja. Terus besok dibuat lagi seperti itu Bu. Jadinya saya ya agak galau begitu kan Bu, apa nih akan dibuat lagi begitu. Terus ada lagi yang kedua, kemarin saya panggil pula orang tuanya Bu, saya tanyain kenapa nih tidur-tiduran anak saya, anak ibu Bu. Jawabannya itulah Bu, karena tidur apa tuh larut malam dia mungkin Bu, seperti itu aja respon dari orang tuanya Bu gitu. Nah, berarti udah bagus sekali tibanya usaha Ibu ya. Ibu telah memanggil langsung siswa tersebut, telah menanyakan kenapa kamu demikian begitu ya Bu ya. Dan Ibu juga udah langsung memanggil orang tuanya, dan menurut saya usaha yang telah Ibu lakukan ini udah maksimal begitu Bu. Nah, dari usaha Ibu ini apa spesifik strategi yang akan Ibu lakukan begitu Bu? Iya Bu. Jadi saya terpikir gini Bu, saya ingin mengarahkan siswa saya ini ke guru BK Bu. Karena menurut saya bisalah mereka itu lebih diberikan pengarahan gitu kan Bu. Mungkin kan kita kan step by step kan Bu. Kalau dari guru bidang studi ke wali kelas, ya kalau dari wali kelas mungkin sudah memberikan pembinaan tapi nggak mempan, ya berarti kan diarahkan kepada BK. Itu menurut saya Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Ibu akan merencanakan siswa tersebut, Ibu langsung minta konsultasi tibanya dengan guru BK terkait permasalahannya. Nah, untuk konsultasi ke guru BK ini kapan rencananya akan Ibu lakukan? Iya Bu, kalau rencananya itu saya mau secepatnya Bu ya, karena kalau nanti saya terlambat tentu nanti akan berdampak juga bagi kawan-kawannya Bu. Ya tahulah kan Bu, karena dia tidur kan nanti bawaan kawan yang tidak tidur jadi tidur pula, nggak fokus dia Bu. Jadi saya insya Allah dalam minggu ini secepatnya saya akan konsultasikan ke guru BK. Ya bagus ya Bu, lebih cepat lebih baik tiba itu ya Bu ya slogannya. Nah, untuk membantu permasalahan Ibu terkait siswa tadi, siapa yang akan Ibu libatkan di dalam aksi ini? Kalau yang saya libatkan tentu murid itu sendiri ya Bu ya, siswa itu sendiri. Kemudian saya juga nanti melibatkan guru mapelnya Bu. Guru mapel terkait yang ya ada hubungannya dengan kemalasan ataupun yang tidur siswa saya dalam kelas tersebut. Terus nanti saya juga membawa melibatkan ketua jurusan Bu. Jadi Ibu berencana sudah tadi dengan guru BK, Ibu juga akan melibatkan ketua jurusan ya. Semoga nantinya permasalahan Ibu ini tertuntaskan begitu ya Bu. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah kita diskusi pada siang hari ini? Alhamdulillah saya senang Bu, lega sekali. Karena tadi tuh saya buntu juga Bu, saya akan memanggil dia kan Bu, kemudian saya juga udah memanggil orang tuanya gitu, tapi si anak juga seperti itu dia. Jadi mudah-mudahan ide saya tadi itu yang setelah saya coaching dengan Ibu dapat solusi bahwa saya akan membawa mereka ke BK. Saya jadi tercerahkan begitu Bu. Ya alhamdulillah ya Bu. Jadinya diskusi kita ini tidak sia-sia begitu ya Bu. Nah, saya ingin juga nanti ke depannya kita mengatur jadwal lagi, karena saya ingin tahu apa hasilnya siswa Ibu tersebut, apakah masih malas-malasan atau tidak. Bisa ya Bu? Bisa Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah membantu saya. Jadi saya sekarang ini jadi tercerahkan begitu Bu. Iya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Makasih Ya Bu. Ibu, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.
Oke Ibu Aziza, selamat siang. Kita bertemu lagi Bu ya. Iya Ibu, Oke. selamat siang. Jadi di kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Setelah saya mengamati proses kegiatan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan dengan coach Ibu ya. Iya. Jadi saya tadi sudah memantau, mendengarkan dan juga menyaksikan kegiatan yang setelah Ibu lakukan gitu. Yang pertama kali yang ingin saya tahu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching itu? Baik Ibu Diana, terima kasih telah mengamati proses Iya, coaching iya. saya tadi. Perasaan saya tentu saja saya merasa senang karena saya Alhamdulillah. dapat membantu si coach dalam Menyelesaikan. dalam menyelesaikan permasalahannya Iya. begitu. Oke, dari yang saya pantau tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan prosedurnya. Ibu sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan alur tirtanya, dan Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti-intinya juga gitu. Saya juga tadi mengamati Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsipnya gitu. Sesuai itu dengan kemitraannya. Habis itu juga tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan proses kreatif ya. Dengan kreatif itu Ibu mengungkapkan pertanyaan berbobot sehingga memancing si coach ini untuk dapat mengeluarkan semua perkataannya gitu ya. Jadi saya juga sehingga dia lebih leluasa untuk berbicara sama Ibu tanpa ada halangan atau rasa segan gitu. Jadi dia merasa betul, nyaman Ibu. gitu Iya, ya. iya, Jadi betul. saya sudah mengamati itu semua Ibu. Jadi Iya. sesuai data yang ada ini secara baik itu sudah terlaksana dengan baik Ibu gitu. Sedikit ingin saya sampaikan Ibu, dalam kegiatan coaching tadi saya sangat kagum dengan Ibu mendengarkannya, Ibu memberikan pertanyaannya gitu. Saya merasa kegiatan itu santai. Sehingga saya terbawa suasana Ibu ya. Iya. Jadi semoga ini nanti dapat dilaksanakan lebih lanjut lagi Bu. Jika nanti ada permasalahan lagi dari coachingnya, bisa lagi nanti minta bantu sama Ibu kan, untuk berbagi kan. Oke Bu, untuk terakhir ini tentu semuanya sudah tercapai gitu kan, datanya sudah baik gitu. Indikator mana nanti yang ingin Ibu kembangkan lagi, kompetensi mana nanti yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu selain yang 3 tadi. Itu tadi kan mendengar aktif, pertanyaan berbobot, prinsipnya juga gitu. Jadi untuk kedepannya lagi nanti adakan kegiatan coaching lagi gitu. Jadi kompetensi mana nanti yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi gitu? Iya, baik Ibu Diana. Dari 3 prinsip coaching itu, saya ingin meningkatkan di bagian kehadiran penuhnya Ibu tulisannya. Saya ingin lebih mencari tempat tibanya ya, mencari tempat yang lebih nyaman, yang benar-benar si coach merasa nyaman mengungkapkan unek-uneknya atau permasalahannya ya. Walaupun tadi pertanyaan saya ya sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi dengan suasana yang nyaman dianya secara naluri mengeluarkan sendiri solusinya begitu Ibu. Oke, semoga nanti itu dapat terwujud ya Ibu ya. Iya. Jadi Ibu dari kegiatan tadi itu kan ada harapan tadi yang ingin Ibu capai kan, harapan dari si coach Ibu tadi. Jadi apakah harapan itu udah dapat ditemukan dari percakapan Ibu dengan si coach Ibu tadi? Alhamdulillah, dari harapan yang kita diskusikan pertama tadi Bu, si coach saya merasa terbantu, dan dia merasa dan dia telah menemukan solusinya terkait permasalahannya. Saya juga merasa senang tibanya begitu ya Bu ya. Dan saya juga mengadakan pertemuan kembali rencananya dengan si coach saya terkait hasil permasalahannya itu. Saya ingin melihat kembali apakah dia berhasil dengan baik tibanya menyelesaikan permasalahannya begitu Bu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya Ibu ya. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti saya juga dapat mendengarkan hasilnya lebih lanjut ya Ibu ya.
nanti kita cari iya, apa betul. lagi ya Bu ya, Kita waktu yang lebih baik iya, lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baiknya. Kita dapat bertemu lagi. Iya. Dan Semoga ya, Bu, ya. semoga kita dapat mewujudkan kegiatan ini lebih baik lagi ya, Bu, Iya, ya. betul Ibu. Terima kasih banyak Terima Bu kasih ya Bu Aziza. ya, Sampai telah ketemu. membantu saya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bu Diana apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Bu Diana akan melakukan coaching, betul kan? Iya, insya Allah Ibu. Ya, kira-kira bagaimana persiapannya? Oke, persiapannya Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan diri saya tentunya. Kalau dipersenkan mungkin sudah mencapai 90 ke 95% Ibu. Masya Allah. Semoga nanti terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Iya, berarti sudah betul-betul siap ya Bu Diana ya. Iya. Oke, sebelum nanti proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Diana? Boleh, boleh. Iya, di sini di rubrik penilaian saya itu nanti Bu Diana harus memberikan coaching itu sesuai dengan tiga kompetensi inti ya Bu Diana ya, Iya, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus Bu Diana juga harus menggunakan paradigma coaching, yang mana Bu Diana harus fokus kepada coachingnya, kemudian memaksimalkan potensi yang ada sama coaching itu sendiri. Iya. Terus yang ketiga, Bu Diana harus menerapkan percakapan itu dengan menggunakan alur cerita. Oke, sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu Diana kembangkan di coaching nanti? Oke, tentu di sini ada 3 kompetensi Ibu ya. Yang ingin saya kembangkan nantinya itu 2. Yang pertama nanti itu saya akan mendengarkan aktif, sehingga dari mendengarkan aktif ini saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oh, Masya Allah. Oke, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, mungkin secara spesifiknya apa itu Ibu yang ingin dikembangkan? Spesifiknya ya mendengarkan aktif Ibu. Jadi saya pikir dengan saya fokus mendengarkannya, nanti saya dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing si coach ini menemukan titik terang dari permasalahannya, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ini. Oh, Masya Allah. Jadi yang spesifiknya saya ingin mendengarkan aktif. Iya, berarti Bu Diana ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Luar biasa sekali ya Bu Diana ya. Oke, satu lagi nih pertanyaannya Bu Diana. Ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini apa yang ingin Ibu Diana inginkan begitu? Oke, tentu dengan adanya percakapan tentu kita ada indikator yang ingin kita capai Bu ya. Terutama terhadap coach gitu ini, saya sangat menginginkan si coach saya ini dapat gambaran dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri nantinya gitu. Jadi nanti ada titik terang lah yang dia temukan dari hasil percakapan ini nantinya. Iya, berarti Bu Diana berharap bahwa coach dapat mengembangkan potensi yang ada sama dirinya ya, begitu Bu Diana ya. Oke, luar biasa sekali Bu Diana. Semoga bisa nanti sesuai dengan apa yang Bu Diana harapkan ya. Selamat berproses ya Bu Diana. Iya Ibu. Ya, saya juga akan memantau nanti kegiatan seperti yang akan Bu Diana lakukan. Terima kasih ya Bu Diana ya. Iya, sama-sama Ibu. Sampai berjumpa nanti ya Bu ya. Oke. Selamat siang Bu Aziza. Siang Ibu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Alhamdulillah kita dapat bertemu di siang ini ya Ibu ya. Gini Bu, saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, ada yang ingin Ibu berbagi gitu kan. Apa itu yang ingin Ibu katakan kepada saya pada siang ini? Iya Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam, kita akan mengadakan perbincangan sedikit begitu ya Bu ya siang hari ini. Seperti yang Ibu tahu, saya mengalami sedikit kurang percaya diri Bu di dalam proses belajar mengajar saya di bagian ice breakingnya begitu Bu. Oke, jadi saya tangkap ini sebuah permasalahan terhadap diri sendiri ya. Dalam melaksanakan ice breaking di dalam kelas. Baik Ibu, dari yang kita laksanakan ini nantinya tentu ada harapan yang Ibu Aziza harapkan.
apa itu yang nantinya menjadi sebuah harapan dari akhir cerita kita ini? Iya, dari permasalahan saya tadi, saya sangat berharap sekali Iya. saya dapat menghilangkan rasa minder saya tibanya dalam melakukan ice breaking, karena seperti Ibu tahu, saya kan mengampu mata pelajaran matematika nih Bu. Jadi kan siswa itu kalau dengar matematika itu kan sudah shock duluan, udah ketakutan duluan karena materinya itu kan tingkat tinggi tiba gitu kan Bu, perlu daya pikir yang Iya, fokus iya. gitu. Jadi memang saya berharap sekali saya itu mampu mengadakan ice breaking di kelas saya, karena saya ingin anak-anak itu bisa belajar dengan fokus dengan mata pelajaran yang saya ampu begitu. Jadi nanti harapannya anak-anak tuh dapat menikmati pelajaran matematika ini dengan menyenangkan ya Bu Iya, ya. Ibu. Oke. Tentu untuk mewujudkan sebuah harapan adanya usaha Ibu ya. Perlu usaha apa nantinya yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan itu? Nah, yang telah saya lakukan, saya udah melihat referensi dari media sosial, dari contoh nyata langsung dari rekan sejawat saya di sekolah. Jadi pas teman saya itu masuk di kelasnya, saya sebelumnya itu udah saya tanya terlebih dahulu, Ibu nanti ada SBK di kelasnya? Ada, katanya. Boleh saya masuk? Saya minta izin dulu Bu sama beliau. Boleh, katakan silahkan ya. Jadi saya melihat di mana gimana cara permulaan beliau dalam melakukan SBK di kelasnya. Dan untuk contoh-contoh lain SBK itu saya lihat dari media sosial saya Bu. Jadi untuk saat ini saya sudah memiliki sedikit, ada beberapa lah tibanya referensi saya begitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi Ibu sudah mengumpulkan referensi ya. Iya. Tinggal dipilih yang mana mau Ibu laksanakan. Untuk pelaksanaannya tentu membutuhkan sebuah strategi atau metode kan. Kira-kira Iya. nanti apa yang akan Ibu gunakan gitu, atau apa yang nanti yang Ibu lakukan gitu untuk Iya. mewujudkan itu? Yang ada yang saya akan lakukan, tibanya strategi yang akan saya lakukan, saya akan memilah terlebih dahulu metode speaking yang udah saya punya, dikarenakan saya kan mengajar di tingkat SMP, jadi kan tidak akan sama tibanya dengan yang diimplementasikan di SD, tiba gitu ya Bu ya, karena wajar maklum saja Bu, nanti kalau misalnya terlalu alay tibanya gitu, takutnya sama anak siswa SMP bukannya jadi daya fokus menyenangkan, tapi malah jadi bahan ketawa gitu ya Bu ya. Rencananya itu sudah tadi saya memilah terlebih dahulu, saya mencobanya dulu, mempraktekkannya dulu di rumah dengan anak saya, dan saya juga melihat lebih banyak lagi contoh yang dari rekan sejawat saya di sekolah begitu. Oke, jadi saya tangkap ini adalah usaha Ibu nih. Yang pertama nanti itu Ibu pilih dulu, dan juga harus Ibu ulang-ulang ya, Iya, agar Ibu terbiasa nanti untuk melaksanakannya. Ya, bagus sekali Bu, itu adalah sebuah strategi yang bagus untuk dilakukan. Dalam mewujudkan ini udah ada usahanya, sudah ada strateginya. Kapan ini akan Ibu laksanakan? Kalau saya berharapnya sih secepatnya Bu. Sudah saya praktekkan dulu berkali-kali tibanya ya, supaya nantinya ketika saya melakukannya di kelas saya tidak grogi duluan gitu. Nantinya Semoga. kalau misalnya saya hilang fokus saya, bukannya tersampaikan dengan baik, malah jadi hilang buyar gitu ya Bu ya. Besok setelah saya belajar di kelas, saya mengajar di kelas, saya akan memulai dengan yang biasa-biasa dulu SBK-nya Bu, dengan yang santai dulu gitu. Oke, luar biasa sekali Bu, saya sangat tertarik ini dengan hasilnya gitu. Jadi nanti ini kan ada harapannya kita berhasil gitu kan, Iya, ada keberhasilan ya. semoga ada. Jadi nanti yang dapat mendukung atau faktor pendukung yang bisa mewujudkan keberhasilan ini siapa aja nanti yang dapat Ibu libatkan? Tergantung nanti dari metode ice breaking yang saya gunakan ya Bu. Kalau misalnya nanti menggunakan ada musik, berarti saya menggunakan handphone saya. Kalau misalnya pakai clue gitu kan,
saya tidak menggunakan handphone. Yang pastinya di sini partisipasi itu dari peserta itu adalah peserta didik saya, Bu. Dan juga dari rekan sejawat yang telah memberikan ilmu, masukan-masukan saya untuk menampilkan ice breaking itu lebih rileks tibanya untuk siswa saya. Oke. Luar biasa sekali, Bu. Saya sangat terpukau dengan pembicaraan ini, dengan apa yang Ibu katakan kepada saya gitu. Jadi dari awal tadi kita udah memulai pembicaraannya sampai sekarang Ibu sudah mengatakan kapan akan Ibu laksanakannya gitu. Apakah ada yang poin penting yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Iya, banyak sekali, Bu, tapi yang di sini Perasaannya. intinya gitu perasaan saya telah menyampaikan keunekan saya selama ini. Tibanya tuh saya minder melakukan ice breaking itu kan tidak sama semua orang saya berani mengungkapkannya, Bu, gitu ya. Jadi setelah saya sharing dengan Ibu, saya merasa sudah mulai berani tibanya gitu nanti melakukan ice breaking ini dengan baik. Lega saya gitu, Bu. Alhamdulillah sekali saya dapat mendengarkannya, dan saya juga bersyukur Ibu ini dapat berbagi dengan saya gitu. Dan alhamdulillah juga Ibu sudah merasa lega dari permasalahan ini gitu. Untuk kedepannya jika ada nanti waktu yang ingin Ibu bagi lagi, boleh nanti kita bicarakan lagi. Iya, gitu. saya berharap demikian ya, Bu ya. Ya, boleh nanti mana tahu nanti saya ada kendala tibanya dalam menyampaikan ice breaking itu, saya bertanya sama Ibu boleh, yang boleh, lebih boleh. pengalaman Dengan begitu. senang hati saya siap untuk mendengarkannya gitu. Dan saya juga tidak sabar nih untuk melihat hasilnya, dan saya juga akan menunggu nanti pembicaraan Ibu terkait hasil dari ice breaking yang nanti Ibu laksanakan nantinya gitu. Semoga dapat terwujud dengan harapan yang Ibu harapkan gitu. Amin, semoga ya, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Oke, Bu Aziza, cukup sekian. Saya sangat ingin berterima kasih, dan semoga apa yang Ibu inginkan dapat Ibu harapkan terlaksana dengan baik, dan semoga kita dapat bertemu lagi di keadaan yang baik dan waktu yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Diana. Tadi Ibu. saya sudah memantau dan melihat bagaimana coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coach tadi ya, luar biasa sekali. Kira-kira ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan sama Bu Diana, masih boleh? Boleh Ibu, dengan senang hati. Iya. Dari rubrik penilaian yang saya buat di sini, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan kira-kira indikator ketercapaian coaching yang tadi itu seperti apa? Oke, jadi tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya gitu kan. Sesuai dengan indikator ketercapaiannya, saya sudah melakukan percakapan di tahap coaching ini, sudah menuju ke kompetensinya Ibu. Saya jadi sudah melakukan pendengaran aktif, sehingga saya dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach dapat terpancing untuk menjawab dan dapat menemukan penyelesaian dari permasalahannya. Dan juga tadi saya sudah melakukannya dengan alur cerita, sudah saya terapkan, dan alhamdulillah juga sudah dapat titik terangnya Ibu. Oh, Masya Allah. Oke, Ibu Diana, tadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan data yang sudah saya lakukan ya, yang mana Ibu Diana sudah melakukan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, bagaimana Bu Diana dengan coachingnya betul-betul memberikan ya kesetaraan begitu ya Bu Diana ya, sehingga coach tadi itu merasa luas dia ataupun senang dia untuk berbicara begitu, tidak ada yang tertutup sama sekali. Kemudian juga tadi ada memaksimalkan potensi yang ada sama si coach. Saya melihat tadi Bu Diana bisa memaksimalkan potensi yang ada, sehingga Bu Diana menggali dan memperdalam pertanyaan-pertanyaan, sehingga ide-ide dan potensi yang ada sama si coach ini dapat terkeluarkan dan terkembangkan. Kemudian juga kompetensi inti di sini kan Bu Diana betul-betul yang mendengarkan aktif itu ya, luar biasa ya Bu Diana. Sehingga dengan mendengarkan aktif itu
Ibu Diana sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si Koci, luar biasa, dan sudah sesuai dengan data yang sudah saya lakukan. Dan di sini alur tirtanya juga sudah selesai nih Bu Diana. Alhamdulillah, Ibu. Jadi secara keseluruhan itu apa yang sudah Bu Diana lakukan dengan Koci tadi itu sudah baik ya. Alhamdulillah. Oke, ada nih pertanyaan terakhir lagi nih Bu Diana. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini selesai begitu Bu Iya. Diana? Jadi saya kan yang ingin spesifiknya itu kan dari mendengar aktif ya Bu ya. Dari saya mendengar, saya dapat memberikan pertanyaan gitu. Yang ingin saya kembangkan nanti jika ada nanti kesempatan untuk saya dan si coach saya melakukan kegiatan coaching lagi, yaitu presentnya, kehadiran penuhnya ya Bu ya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang mengganggu pembicaraan kami Bu, ya karena kita di alam terbuka, jadi ada beberapa hal tadi yang dapat terganggu, mungkin suara kendaraan tadi yang dapat mengganggu. Mungkin nantinya saya akan mempersiapkan tempatnya dan juga nanti kondisi waktunya dan sehingga nanti dengan persiapan itu pelaksanaannya tidak ada lagi yang menghilangkan kefokusan gitu. Jadi saya fokus sepenuhnya terhadap coach saya ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Diana ya. Oke, terima kasih Bu Diana. Jadi coaching yang sudah Bu Diana jalankan dan lakukan ini sudah sesuai. Saya juga berharap ini Bu Diana. Saya pengen tahu juga nanti kelanjutan dari dari coaching tadi, kemudian yang dibuat oleh si coach ini seperti apa rencananya berjalan atau tidaknya. Jadi bisa kita lagi melakukan pertemuan ya Bu Diana ya. Oke Bu, nanti bisa kita kondisikan lagi setelah nanti si coach itu selesai melaksanakannya. Semoga nanti kita punya waktu yang luang sehingga kita dapat bertemu lagi ya Bu ya. Ya, secepatnya ya Bu Diana ya. Terima kasih ya Bu Diana ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum Bu Warni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Aziza. Alhamdulillah baik Bu Aziza. Bu Aziza apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, saya dengar Ibu pada hari ini melakukan proses coaching, betul Ibu? Betul Ibu. Saya akan melakukan proses coaching begitu Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, persiapan apa yang telah Ibu lakukan? Insya Allah saya sudah mempersiapkan beberapa hal Bu untuk si coach saya biar coach nanti merasa senang dan bahagia, kemudian bisa mengembangkan potensinya Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, seperti yang Ibu ketahui, di dalam proses coaching ini ada namanya rubrik penilaian, betul ya Bu ya. Ada yang namanya, ada 3 kompetensi Bu, ada kehadiran penuh, ada sebagai pendengar yang aktif, dan ada pertanyaan yang berbobot supaya si coach bisa leluasa menyampaikan permasalahannya dan dia dapat mengeluarkan usaha atau strategi yang akan dilakukannya, begitu ya Bu. Nah, untuk di proses coaching ini tentu kita menggunakan alur tirta ya Bu ya. Iya Bu. Nah, alur tirta itu kan seperti yang Bu tahunya harus ada nanti penyampaian tujuan proses coaching, tujuan pertemuan, terus Ibu harus mengetahui identifikasi masalahnya dan rencana aksinya dan tanggung jawabnya, begitu ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Saya ingin mengembangkan kompetensi presence Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Jadi tujuan saya supaya coach ini jadi terbuka tadi Bu, kemudian bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya gitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, ada 2 tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang satu kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan yang berbobot. Dari kedua kompetensi ini secara spesifik itu yang mana yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Iya Bu. Dari 2 kompetensi tadi saya mungkin lebih yang sekarang ini memfokuskan yang presence Bu, yang kehadiran penuh Bu. Karena kalau menurut saya dengan kita sudah kehadiran penuh begitu ya Bu ya, tentu kita mendengarkan aktif akan termasuk juga, kemudian pasti juga pertanyaan berbobot akan muncul begitu menurut saya Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dengan Ibu memang
menyempatkan tempat yang nyaman untuk kehadiran penuh tersebut. Jadi sehingga si koci leluasa menyampaikan permasalahannya dengan ibu, begitu ya Bu ya. Nah, untuk indikatornya Bu, saya ingin tanya lagi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan itu seperti apa terhadap si koci nanti? Iya. Kalau indikatornya itu gini Bu, kalau ketika dalam berbicara si kocinya itu merasa leluasa, terbuka, kemudian ketika di akhir pertanyaan saya berikan dia mengeluarkan ide, dan ketika penutup ataupun refleksi dia merasa lega atau bangga, senang begitu Bu. Itu yang ingin saya inginkan dari koci saya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi ibu ingin membantu si koci gitu ya, jadi pendengar yang aktif juga untuk si koci tentunya ya Bu. Semoga nanti proses coaching ibu dengan si koci berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, amin Bu. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan selanjutnya ya Bu Warni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu. Bu Diana apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Oh ya, kemarin Bu Diana ingin ada cerita nih sama saya. Berhubung kita ada waktu, ya walaupun tidak lama ya Bu Diana ya. Kira-kira mau cerita apa Bu Diana? Nah, jadi begini Bu, ada sedikit yang mengganggu di pikiran saya, dan itu terbawa perasaan saya gitu kan. Ya namanya kita guru nih tentu tidak terlepas dari permasalahan murid ya Bu ya. Iya. Jadi di kelas saya tuh Bu, ada seorang anak itu yang bersikap seenaknya dan juga acuh terhadap guru-guru gitu. Dan laporan ini pun bukan 1-2 orang guru yang melapor kepada saya, ada juga beberapa guru udah mengeluh dengan sikap anak ini Bu gitu. Jadi dari apa yang sudah Bu Diana bicarakan ini ya, ceritakan itu ada anak yang acuh begitu Bu ya, kepada bukan 1 orang guru tapi hampir semua guru begitu ya Bu ya. Jadi permasalahannya itu seperti itu. Sebelum kita lanjut nih Bu ya, kira-kira dalam proses coaching ini apa sih harapan yang ingin Ibu harapkan begitu? Oke. Jadi harapan terbesar saya nanti nih setelah saya coaching dengan Ibu nih kan, saya berharap itu anak itu ada perubahannya Bu ya. Dan tentunya juga saya berharap anak tuh bisa memperbaiki sikapnya. Sebelum dia memperbaiki sikap tuh dia dapat bercerita dengan saya gitu. Apa sih yang membuat dia seperti itu gitu. Kenapa saya rasa dia ini nggak merasa nyaman mungkin dengan guru-guru di sini atau bagaimana gitu. Jadi nanti saya ingin dia tuh merasa nyaman walaupun tidak dengan saya nantinya gitu. Jadi dia nanti sedikit tenang lah gitu. Jadi bisa merubah sikapnya terhadap guru-guru gitu. Oh ya, Masya Allah ya Bu ya. Sungguh harapan yang sangat mulia. Ibu ingin perubahan ke anak tersebut ya, bisa anak ini bisa berubah dari acuh menjadi lebih ya tak acuh lah begitu ya Bu ya. Kemudian bisa menghargai semua guru. Kemudian yang terutama nih bisa dia membicarakan sama ibu begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, si anak ini seperti apa sih ya, dia di dalam kelasnya, kemudian dengan guru-gurunya itu seperti apa Ibu? Jadi saya juga udah melakukan beberapa langkah untuk mencari informasi ya Bu ya. Anak ini memang acuh dia Ibu gitu. Kalau misalnya nanti ada teguran, dia tuh nggak menghiraukan gitu. Terus nanti ada apa, mungkin kalau dia bosan atau apa, nanti dia juga keluar masuk gitu, izin keluar masuk, dan izinnya tuh 15 menit sampai 20 menit gitu. Dan juga di mata pelajaran saya juga pernah dia melakukan hal yang seperti itu gitu. Setelah saya cari nih, saya merasa nih anak ini nggak nyaman gitu. Salah satu faktor penyebabnya dia nggak nyaman itu ya anak ini, salah satunya dia ini anak broken home ya Bu ya. Jadi gambaran saya, pikiran saya, mungkin anak ini terganggu mungkin perasaan dan mentalnya gitu. Jadi itu yang mungkin membuat dia ini tidak nyaman dan berbuat sikap seperti itu. Saya rasa ini mencari perhatian mungkin ya Bu ya, terhadap guru-guru di sini gitu. Cuman cara dia tuh yang mungkin belum bisa kita terima gitu. Masya Allah ya Bu ya, Ibu sudah mencari tahu bahwa anak ini seperti apa, dan sudah dan Ibu juga sudah tahu nih bahwa anak ini tidak nyaman dia. Kemudian karena penyebab latar belakang dari kehidupan keluarganya broken home,
kemudian dia ya jadi terganggu dalam proses pembelajarannya sehingga dia menjadi acuh. Kemudian ya dapat kita simpulkan sepertinya yang seperti Ibu bilang tadi itu seperti seolah-olah mencari perhatian begitu ya Bu ya. Oke Ibu, kira-kira ya Bu ya, apa sih yang sudah Ibu lakukan begitu terhadap anak tersebut begitu? Saya sudah mencoba untuk mendekatkan diri Bu. Awalnya saya mendekatkan diri untuk bertanya baik-baik dengan dia. Mungkin perasaan dia yang belum stabil ya Bu ya. Nggak ada Bu, biasa saja dengan jawaban seperti itu gitu kan. Habis itu saya nggak mau awalnya berhubungan dengan guru BK karena nanti takutnya dia benci sama saya atau nanti dia nih Bu nih main-main BK aja nih, pikiran saya seperti itu. Jadi ke pendekatan kedua tuh saya mencoba lagi untuk bertanya sama dia kenapa berbuat seperti itu sama ibu itu, kenapa nggak mau belajar kan gitu kan. Dia nyaut Bu, dia bilang gini, udah belajar Bu, dan nulis dah, udah buat tugas dah katanya. Cuman kan laporan guru-gurunya dia tuh kan tetap bersikap seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya saya berkonsultasi lagi sama guru BK kan untuk mencari solusinya gitu, karena anak ini juga nggak mau menceritakan secara dalam sama saya. Jadi saya minta tolong lah sama guru BK gitu. Jadi sejauh ini udah tahap di guru BK Ibu anaknya. Masya Allah ya Bu ya. Jadi langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu sudah mendekati si anak, kemudian juga sudah mengarahkan ke BK ya. Tapi dampaknya sepertinya belum signifikan begitu ya Bu ya. Berarti ada hal-hal yang perlu Ibu lakukan. Kira-kira apa sih mungkin ada ide yang bisa dilakukan untuk anak tersebut begitu Bu? Jadi saya udah membicarakannya sama guru BK ya Bu ya. Tentu kita berkolaborasi nih untuk mencari apa sih yang harusnya kita lakukan terhadap ini gitu. Jadi saya punya strategi. Tentu pertama saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya ya Bu ya. Nanti saya berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua nanti saya juga akan melibatkan guru BK dalam komunikasi ini. Dan ketiga nanti juga saya juga meminta tolong nantinya sama guru mata pelajarannya untuk dapat memberikan pengertian kepada anak-anak ini. Dan juga tentu terlibat juga nanti kepala sekolah ya Bu ya. Gitu. Oke, Masya Allah ya Bu ya. Jadi ide-idenya itu selain Ibu akan komunikasi dengan orang tua, kemudian juga melibatkan BK ya, dengan orang tua, kemudian melibatkan guru mapel juga dan kepala sekolah. Mungkin ada ide yang lain lagi Bu yang terpikirkan sama Ibu? Kalau ide yang lain tuh yang paling saya harapkan nih kerjasama guru mata pelajaran mungkin Bu untuk memberi perhatian sama luar biasa sekali ya Bu ya, ide-idenya. Sudah komunikasi dengan orang tua, kemudian melibatkan orang tua dengan BK, terus juga melibatkan guru mapel dan juga kepala sekolah. Kira-kira ada ide lain lagi Ibu? Kalau ide lain mungkin yang paling saya inginkan ini Bu ya, kolaborasi sesama guru Ibu untuk memberikan perhatian lebih terhadap anak ini sehingga dia merasa nyaman. Jadi ada yang peduli sama dia, kena latar belakang, kena background broken home tadi ya Bu ya gitu. Iya, Masya Allah. Baik Ibu, saya setuju sekali ini dengan rencana yang Ibu lakukan ya Bu Diana ya. Jadi idenya itu pengen komunikasi tadi, kemudian ada kolaborasi dengan sesama guru bidang studi untuk membimbing anak tersebut. Dari alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi, langkah mana yang memberi peluang untuk bisa dijadikan solusi dan dapat dilakukan dalam waktu dekat ini Ibu? Dalam waktu dekat ini mungkin yang langkah awal mungkin yang saya lakukan ini diskusi dengan BK dan wali muridnya Bu ya, orang tuanya tentu ya Bu ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk tahapan awal pada anak ini gitu. Masya Allah. Berarti Ibu pengen memberikan diskusi dulu dengan BK, kemudian melibatkan wali murid. Iya, luar biasa ini Bu ya. Kalau dalam rencana Ibu ini
kira-kira yang dapat membantu ibu dalam aksi ibu ini kira-kira siapa ini ibu? Oke, terutama nih yang saya ingin sekali nih guru BK-nya Bu, dan wali muridnya juga untuk membantu menemukan solusi terhadap anak ini ya. Karena kan yang paling terlibat di sini kan si anak ya Bu ya. Tentu saya berharap nih guru BK-nya, informasi dari wali muridnya, dan juga nanti bantuan dari semua guru mata pelajaran ya Bu, untuk berpartisipasi memperhatikan anak ini. Ya, kolaborasi Dan ya, Bu, juga ya. dukungan kepala sekolah untuk memberi arahan kepada kami para guru bagaimana kami bersikap dan bertindak kepada anak ini. Iya, Iya. luar biasa sekali ibu. Jadi ibu nanti melibatkan BK selain anak itu sendiri ya Bu Iya. ya, kemudian juga wali murid, kemudian nanti kolaborasi dengan guru mapel juga, Iya. dan juga kepala sekolah gitu ya Bu ya. Nah, kapan nih bisa ibu laksanakan? Oke, untuk pelaksanaannya nih Bu, mungkin minggu depannya pada hari, karena saya nanti kosong juga nih di hari Rabu ya Bu ya. Terutama nanti saya melaksanakan siang tuh saya ingin bertemu dulu sama guru BK-nya, membicarakan apa nih yang harus kita lakukan dulu Bu. Saya ceritakan lagi permasalahannya kan. Jadi nanti pada hari Rabu siang saya akan bertemu dengan guru BK-nya. Mungkin selanjutnya itu mungkin guru BK itu saya sudah atur jadwal sama guru BK, nanti saya mungkin hubungi lagi wali muridnya, atau besoknya, atau mungkin bisa sorenya ibunya saya berjumpa dengan ibunya. Ya, insya Allah nanti memang harus secepatnya Iya, ya Bu ya, secepatnya. biar anak ini kan teratasi begitu ya permasalahannya. Iya, betul. Ya, benar sekali nih Ibu, luar biasa. Nah, dari coaching kita tadi ini bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya terutama tentu senang ya Bu ya, dan juga saya cukup tenang, ada sedikit lega di hati dari permasalahan yang terpikirkan ke bawah ke perasaan itu ya Bu ya. Dengan berbicara sama Ibu, saya merasa lebih lega, dan juga saya tenang untuk melaksanakan nantinya melaksanakan strategi-strategi yang ingin saya lakukan terhadap si anak ini nantinya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Saya Ya. dukung sepenuhnya rencana Alhamdulillah. Ibu. Kemudian saya berharap semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, ide-ide yang tadi yang sudah keluar dari Ibu dapat Ibu terapkan, kemudian sesuai dengan keinginan kita bersama ya Bu ya. Amin, Bu. Oh ya, saya juga tidak sabar nih Bu untuk mendengarkan kira-kira nanti apa hasilnya Iya, gitu ya iya, Bu ya. iya. Tapi kita pengen dong dialog-dialog Iya, lagi, betul, boleh betul, Bu betul. ya? Boleh. Kita jadwalkan mungkin 1 minggu atau 2 minggu Oke, lagi. nanti mana tahu nanti saya bisa hubungi ya Bu ya. Masya Allah, Jika nanti iya. sudah terlaksana nanti saya Iya, kabari Bu. Iya, oke. Terima kasih ya Ibu Iya, ya. sama-sama Ibu. Iya, Terima kasih oke. atas waktunya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Warni, tadi Ibu telah melakukan proses coaching dengan si Koci. Iya, Bu. Ya, Ibu. Nah, dari proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, boleh saya bertanya, Bu? Boleh Ibu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih, Bu. Setelah Ibu melakukan coaching dengan si Koci, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi, apakah telah terlaksana begitu, Bu? Iya Bu, saya tadi ketika pelaksanaan coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi inti coaching Bu ya. Saya sudah presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian juga saya tadi sudah prinsip coaching juga sudah saya lakukan Bu, yaitu kemitraan, kemudian menggali potensi dari si coaching. Dan kemudian saya juga menggunakan alur tirta Bu, begitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Ibu. Iya, terima kasih sebelumnya ya Bu Warni. Setelah saya mendengar tadi hasil coaching Ibu dengan si Koci, saya dapatkan di sini Ibu benar-benar menjadi mitra untuk si Koci tibanya ya, sehingga si Koci ini leluasa dia menyampaikan permasalahannya tadi ya Bu ya, dimana tadi permasalahannya ialah siswa yang broken home gitu ya Bu ya. Seperti yang kita tahu kalau broken home itu memang perginya itu ke siswa tiba ya gitu ya, ke anaknya gitu
ya Bu, sehingga tadi si Koci juga dapat menyelesaikan atau menentukan strategi yang akan dia lakukan terhadap siswa tersebut begitu ya Bu. Dan Ibu juga telah menggunakan alur tirta dengan yang baik gitu Bu, saya salut sekali, alhamdulillah. Nah, semua yang Ibu lakukan ini nih telah berjalan dengan baik. Dan yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, setelah Ibu melakukan proses coaching ini nih, apakah ada kompetensi lagi yang lain yang ingin Ibu kembangkan untuk di kemudian hari begitu Bu? Iya Bu. Jadi setelah proses coaching ini Bu, saya ingin mengembangkan apa Bu? Memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Jadi rasa saya ketika saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, si coach saya ini lebih bisa memberikan jawaban-jawaban, kemudian bisa lebih terbuka lagi kalau menurut saya Bu, karena saya rasa mungkin dari pertanyaan tadi itu bisa mengembangkan begitu Bu, ide-ide yang ada sama dirinya, kemudian bisa pula potensi-potensi yang ada sama dirinya itu bisa terkembangkan begitu Bu. Ya baik Ibu, jadi Ibu ingin mempunyai tibanya stok pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si koci-koci yang lainnya nantinya bisa leluasa dan dia menemukan potensi dirinya, menghasilkan usaha atau strategi yang akan dicapai begitu ya Bu ya. Benar, Ibu. Nah, setelah proses coaching tadi bagaimana perasaan Ibu? Masya Allah Bu, saya kok senang begitu Bu Iya. ya. Jadi saya ketika saya sudah coaching, kemudian coaching saya senang juga, saya lebih senang begitu Bu. Jadi ada sesuatu hal yang tidak dapat dibeli, rasanya seperti itu Bu ya. Saya begitu senang melihat coaching saya sudah mendapatkan ide terhadap permasalahannya gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Jadinya Ibu sebagai coach bermanfaat banyak untuk si koci begitu ya Bu ya. Nah, untuk di kemudian hari bolehlah kita bertemu lagi ya Bu ya. Saya penasaran juga nih bagaimana hasilnya si siswa si koci tadi. Apakah kelanjutannya si koci bisa berhasil menuntaskan permasalahan siswanya atau tidak gitu ya Bu? Iya betul Ibu. Terima kasih atas Ya, waktunya ya Bu iya ya. sama-sama Ibu. Semoga kita berjumpa lagi dengan waktu yang lebih lapang dan keadaan yang sehat ya Bu. Amin, ya Allah. Sampai jumpa lagi Bu Iya, Warni. terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.